Lindran, apa ini bisa dibilang pengakuan cinta? Manis banget, manis banget. Turun panggung masih nggak mau lepas tangan. Mending hari ini aja langsung umumkan. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Lindran, makasih ya tadi. Gak apa-apa. Kamu kenapa, ada apa? Aku kayaknya lihat Tang Weiwei di atas panggung tadi. Tapi dia nggak dateng ke aku, telepon juga nggak diangkat. Pesan juga nggak dibales. Aneh banget. Kamu bilang dia di bawah panggung. Jangan-jangan dia lihat sesuatu yang salah paham. Salah paham. Dia marah. Cemburu. Lindran, kalau cewek beneran peduli sama kamu, pasti dia angkat teleponmu. Apalagi kayak tadi. Orang normal pasti marah. Tang Weiwei ternyata cemburu. Kamu seneng-seneng aja. Tang Weiwei cemburu. Dia ternyata cemburu. Aneh. Tanganmu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku temenin kamu naik cek yuk. Halo Mama. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Oke, aku kasih tahu teman. Lindran, adikku nggak apa-apa. Beneran. Kamu malam ada acara. Mama bilang mau buat acara makan di rumah, mau ngucapin terima kasih ke kamu. Gak usah.
Rasanya dada sesak aja. Kayak ada sesuatu yang bakal terjadi. Kenapa? Nggak tahu. Wei Wei bilang malam ini toko ada stok opname. Kok lama banget belum pulang? Sudah malam begini. Aku tadi nelpon dia. Rasanya dia agak aneh. Pasti Linran ini bikin dia marah lagi. Om, kamu terlalu biasa sama Linran. Jangan-jangan nanti Linran yang anterin Wei Wei pulang. Jangan mikir yang enggak tidur aja. Kamu ngantuk, kamu tidur saja, aku tidak bisa tidur. Aku benar-benar ngantuk, aku tidak tahan lagi, aku tidur dulu. Halo. Wei Wei, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu di mana? Aku hari ini terluka dan juga tidak bisa menemukanmu. Aku hari ini jatuh dari tempat tidur, kakiku terkilir. Wei Wei. Tang Wei Wei, bicaralah. Kita putus saja. Wei Wei. Kenapa kamu mau putus denganku? Bukankah kita harus baik-baik saja? Kamu sedang bermain truth order dengan Li Xiang ya? Bahkan seorang terpidana mati pun setidaknya tahu apa yang dia lakukan. Lalu apa yang aku lakukan, katakan padaku. Kita tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Katakan padaku kenapa kita tidak cocok. Apa yang aku salah? Katakan padaku, aku akan berubah. Semua orang bilang aku salah. Semua orang bilang kita berdua tidak cocok. Aku berusaha menanggung tekanan ini. Aku berusaha membuat diriku lebih baik sehingga semua orang bisa melupakan perbedaan usia antara kita berdua. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjadi lebih baik. Linran. Aku hanya orang biasa. Aku juga bisa lelah. Aku ingin pacarku, bukan anak yang hidup di Menara Gading. Aku juga tidak ingin seumur hidup terkungkung dalam dongeng yang kamu anyam. Tang Wei Wei.
Meskipun tidak diumumkan siapa di departemen yang tidak tahu, Jihan adalah istri resmi yang mengusir para penggemar Linran. Tapi Linran selalu diam dan memanjakan. Jika ini bukan cinta sejati, maka aku tidak akan percaya cinta lagi. Aku hari ini terluka. Aku juga tidak bisa menemukanmu aku hari ini. Jatuh dari tempat tidur kakiku terkilir. Ayah. Wei, aku dan kakakmu keluar untuk urusan. Kamu hari ini istirahat saja. Ingat makan. Halo. Halo Wewe, sedang apa? Jalan-jalan yuk? Wewe. Kamu udah diam di telepon selama 3 menit. Tang Wewe, kamu lagi ngapain sih? Hukum buaya bilang, kalau seekor buaya menggigit kakimu, dan kamu mencoba melepaskan kakimu dengan tangan, maka dia akan menggigit kakimu dan tanganmu sekaligus. Semakin kamu berusaha melepaskan diri, semakin banyak dia menggigit. Jadi kalau ada buaya menggigit kakimu, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya, yaitu mengorbankan kaki itu. Buaya apa sih? Siang-siang. Haruskah aku menutup toko kueku? Dia seperti buaya itu. Semakin aku berusaha, semakin sakit dia menggigitku. Wewe, kamu lagi ada masalah ya? Sejak aku memutuskan buka toko kue, hidupku penuh dengan rintangan. Semua orang gak dukung. Susah payah buka. Penjualannya gak bagus. Pengunjungnya sedikit banget. Jin Zichuan juga bilang aku harus cepat berhenti. Wewe, aku ingat di psikologi. Ada beberapa kalimat yang bilang, ketika kamu percaya pada sesuatu, dengan keyakinan 10.000%, maka itu akan terwujud ketika kamu mengharapkan sesuatu dengan sangat kuat. Maka yang kamu harapkan akan muncul. Kamu bilang aku benar nggak? Hukum keyakinan dan hukum harapan. Ya kalau di dunia ini, satu-satunya orang yang nggak akan mengkhianatimu, hanya dirimu sendiri.
Percaya pada dirimu sendiri. Oke, aku ngerti, makasih ya. Kamu ngomong makasih sama aku apa mau dipukul ya? Baik ya. Pria brengsek yang ganggu Wewe. Su Jian. Tunggu sebentar, Wei datang. Langsung buka aja tokonya. Nggak akan biar adikku capek. Ayah. Wewe. Bukan suruh kamu istirahat di rumah dulu. Kamu datang pagi-pagi banget buat, apa makanan yang aku masak udah dimakan belum? Wewe, kamu datang siang-siang pasti haus ya? Aku kasih kamu segelas susu ya. Apa karena Linran? Aku udah bilang kamu sama Linran gak cocok, gak sejalan. Sooner or later kamu pasti ngalamin ini kok. Gak apa-apa, siapa sih waktu muda. Nggak punya pengalaman cinta. Kamu tenang aja. Kesehatan nomor 1, kalau ada masalah ada aku. Ada ayah juga. Aku selalu ada buat kamu. Sudah nggak usah bahas ini, lagi kamu mau makan apa malam ini? Ayah pulang masakin buat kamu iya. Aku mau makan iga asam manis. Ubi goreng karamel. Gampang itu, masakan andalan ayah. Pasti pas kamu pulang makanan masih anget. 15 Jian, cepat pulang yuk. Ayo. Kenapa ayo kita di sini? Dia nggak bisa meluapkan perasaannya, ayo. Semua orang bilang kita berdua nggak cocok. Aku berusaha menahan tekanan ini. Aku berusaha jadi lebih baik sampai semua orang bisa lupa perbedaan usia kita berdua. Aku mau pacarku bukan anak yang hidup di Menara Gading. Aku juga nggak mau seumur hidup di dongeng yang kamu buat. Putus itu harus sepakat dua pihak. Kalau satu pihak aja namanya janda. Putus. Tang Weiwei. Barusan Li Xiang nyariin kamu ya? Barusan nelpon, kenapa? Dia lagi bad mood ya? Nggak kok. Dia hapus wa aku nelpon juga nggak diangkat. Kalian berdua bertengkar ya? Atau Weiwei, bisa nggak kamu bilangin dia? Kita berdua nggak ada apa-apa kok. apaan sih? Dia selalu khawatir sama cowok sahabatnya, jadi aku rasa masalah terbesar kita berdua mungkin kamu. Penghalang kalian berdua. Aku. Sebagai ahli psikologi, aku suka Li Xiang, kamu tahu kan? Kalau begitu aku pergi dulu, terima kasih. Baik, hati-hati di jalan. Katakan.
Aku salah apa sampai dia mau putus denganku, kenapa sih? Aku tidak baik padanya ya? Baik, sangat baik. Lalu kenapa dia tidak melihatnya? Linran, jangan seperti itu, pasti dia melihatnya. Dan dia juga begitu kejam. Membuangku begitu saja. Sobat, Tapi aku masih sangat menyukainya. dengarkan nasihatku sobat, seperti saudara. Wanita itu seperti baju, kalau sudah waktunya dibuang ya dibuang saja. Bicara soal ini buang saja. Buang yang benar. Ayo aku bantu kamu membuangnya. Kamu yang baju, seluruh keluargamu baju. Benar? Marah-marah apa ini, kan aku ini untuk kebaikanmu. Baru saja baik tiba-tiba marah. Sungguh. Pergi sana. Tang Weiwei. Kenapa kamu mau putus denganku? Aku sudah berusaha begitu lama, baru bisa membuatmu setuju untuk bersamaku. Sekarang sampai padamu. Jadi sepihak. Apa aku salah? Katakan padaku, aku akan berubah. Kamu mabuk apa ini? Lihat ini. Mereka menyuruhku membuangnya, tapi aku tidak tega. Karena ini kamu yang kasih. Kakak. Kenapa sejak kecil sampai besar? Setiap kali aku salah, kamu selalu memaafkanku. Tapi kenapa kali ini tidak bisa? Walaupun kamu tidak menganggapku sebagai pacar. Anggap saja aku sebagai adik. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Kamu minum berapa banyak sampai seperti ini? Ayo minum air. Ini air gula, Linran. Kamu baik-baik saja, Linran. Kamu baik-baik saja. Cepat-cepat, hati-hati.
Wei Wei, jangan khawatir, Linran baik-baik saja. Jangan khawatir. Keluar. Linran. Bagaimana kondisi dokter? Sekarang tekanan darah pasien sudah pulih dan detak jantungnya stabil. Gejala alergi sudah dikirim untuk diperiksa. Sekarang sudah hampir lepas dari bahaya. Malam ini akan diawasi di ruang ICU. Besok lihat situasinya, jika semuanya normal, bisa dipindahkan ke ruang biasa. Terima kasih dokter. Linran. Tunang, dia baik-baik saja. Aku akan bayar biayanya. Makan sesuatu. Aku tidak mau makan, kamu selesaikan urusanmu saja. Aku ingin sendirian. Baik, aku taruh di sini ya.
Kak Weiwei, Linran. Kamu juga jangan terlalu lelah jaga kesehatan. Kakakku masih menyuruhku tanda kontrak, aku harus pergi dulu. Baik. Weiwei makan semangkuk mie. Ayo makan. Weiwei orang tua Linran. Hari ini menghubungiku. Kapan mereka kembali? Mereka ingin Linran berobat ke luar negeri. Ke luar negeri. Ya. Sudah memesan rumah sakit. Segera akan berangkat. Penyakitnya ini tetap menjadi ancaman. Aku ingin sepupumu. Karena dia lebih mengenal luar negeri. Tapi kamu juga harus jaga diri. Kamu baru punya tenaga untuk merawat mereka kan? Aku mengerti. Aku akan angkat telepon, kamu makan pelan-pelan ya. Kondisi pasien sekarang sudah stabil, Anda tenang saja. Terima kasih, tidak apa-apa. Jihan, kenapa kamu datang? Dia masih tidur. Linran kenapa? Dia baik-baik saja sekarang, kondisinya sudah stabil, tenang saja. Aku akan keluar sebentar, kamu tolong jaga dia ya. Bos, dessert yang kamu berikan salah. Aku pesan bukan matcha milk crepe. Segera-segera aku ganti. Bos, dessert yang kamu sajikan salah. Aku pesannya bukan matcha milk crepe. Maaf, aku akan ganti sekarang. Bos, kamu baik-baik saja. Aku ada urusan, aku pergi dulu, ini juga tidak usah. Maaf ya. Weiwei, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Weiwei, aku datang sudah nggak apa-apa. Kamu duduk istirahat dulu, aku akan bersihkan untukmu.
Sudah nggak apa-apa. Sudah berlalu. Halo. Wei Wei, tadi dokter sudah datang. Bilang kalau kondisi Linran sudah stabil. Nggak apa-apa lagi, kamu nggak perlu khawatir. Cepat datang ke sini. Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Linran sudah baik-baik saja. Aku mau lihat Linran. Oke. Kenapa nggak masuk? Nggak apa-apa. Aku lihat sebentar saja dia sudah bangun kok. Kalau mau nangis-nangis saja. Jangan tahan. Jangan salah paham. Aku mewakili sekolah kita salah paham. Kamu tadi ngapain sama Linran? Dia baik-baik saja. Dia nggak apa-apa, sudah sembuh. Terima kasih sudah merawatnya. Kak Wewe kenapa nggak masuk lihat dia? Aku tahu. Aku sebenarnya. Kurasa kamu juga sudah lelah. Kamu pulang istirahat dulu. Kita masuk. Masalah Linran. Siang-siang kamu tahu nggak? Kalau sekarang, aku berumur 20. Aku akan memeluknya. Atau menikahinya. Tapi sekarang aku 28. Yang menghubungkan kami berdua, perasaan, hanya semangat mudanya. Sampai suatu hari, kesibukan hidup, semangatnya sudah habis. Dia akan menyadari, aku lebih cepat menua darinya. Mungkin dia akan membenciku nanti. Membenciku karena di masa mudanya, aku tidak menghentikan perasaan ini. Membiarkannya terjadi begitu saja. Coba pikirkan, aku merasa di sampingnya. Seperti bom waktu. Siap meledak kapan saja. Wewe. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Kecelakaan hari ini. Mungkin ini takdir. Aku tidak ingin menjadi buayanya. Aku tidak ingin dia semakin terperosok. Wewe. Tinggalkan aku. Dia masih punya banyak pilihan. Setiap pilihan mungkin lebih baik dari sekarang. Aku tidak ingin membebaninya. Bagaimanapun juga, aku akan selalu di sampingmu. Kamu pergi dulu. Aku ingin sendiri sebentar.
Jangan menangis. Kalau begitu aku pergi dulu. Sudah bangun. Tang Weiwei, aku kira kamu sudah pergi. Om dan Tante sudah menghubungi rumah sakit di luar negeri. Mereka juga akan cuti beberapa hari ini. Mereka ingin kamu benar-benar diperiksa. Apa sebenarnya masalahnya? Kamu mau pergi. Aku lihat rumah sakitnya bagus. Dokter-dokternya juga sudah dihubungi. Semuanya ahli alergi. Aku tanya kamu mau pergi atau tidak. Om dan Tante sangat khawatir padamu. Kali ini, Aku bertanya padamu. Sebagai pacarmu. Kamu menyuruhku pergi, kamu tidak pergi, kamu mengusirku ya. Linran, tenanglah. Kalau begitu jawab aku. Kalau begitu lihat aku. Linran, Om dan Tante sangat khawatir padamu. Mereka ingin kamu pergi berobat. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku juga tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku bertanya padamu. Apa kamu ingin mengusirku? Tang Weiwei, aku beritahu kamu. Kali ini jika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi. Ini lebih baik untuk kita berdua.
Tang Weiwei, aku beritahu kamu, kali ini jika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi. Weiwei, apakah kamu bisa melepaskannya? Aku tidak tahu. Mungkin sejak awal, kita seharusnya tidak bersama, sekarang berpisah. Mungkin tidak akan terlalu sedih. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskan Linran? Aku jauh lebih tua darinya. Jika sudah tahu bahwa ini adalah cinta yang salah, aku masih bertahan. Apa bedanya dengan menipunya? Jin Zichuan benar. Segera menghentikan kerugian, mungkin itu pilihan yang tepat. Lepaskan saja. Semuanya akan berlalu. Aku ada di sini. Dulu dia datang ke rumahku. Sekarang mengantarnya pergi. Itu juga ada awal dan akhir. Ayo kita pergi. Terima kasih. Selamat datang. Salju Swiss. Baik. Linran. Kakak. Maaf. Terima kasih, Kak. Maaf. Kak Weiwei. Apa yang terjadi? Kue sudah matang. Aku mau melihat. Linran, jangan begitu kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan di mana? Cepat kembali ke sekolah. Tidak mau.
Aku suka kucing itu bahkan. Hanya di hari hujan saja. Aku lebih suka kamu bahkan. Hanya berpura-pura menjadi pasangan seumur hidup. Tang Weiwei. Tidak peduli bagaimana orang lain merindukanmu. Aku akan selalu percaya padamu. Maka keinginan saya adalah, tujuan saya hidup saya. Itu semua kau. Aku bisa makan gula sekarang, masih manis kita semua. Benar. Bahkan jika Anda tidak memperlakukan saya sebagai pacar, perlakukan aku sebagai saudara. Aku tidak ingin kau meninggalkanku. Tang Weiwei, aku menyukaimu. Pasien dalam keadaan darurat. Siap untuk defibrilasi. Baik. Model bangun emosional mencakup 3 subsistem. Yang pertama adalah input informasi dari lingkungan. Analisis persepsi kedua. Ini berkurang dalam pengalaman hidup jangka panjang. Model internal untuk pengaruh eksternal termasuk masa lalu, sekarang, dan harapan untuk masa depan. Yang ketiga adalah analisis persepsi situasi nyata dengan pengalaman berdasarkan masa lalu. Sistem perbandingan pemrosesan kognitif. Makan. Bantu aku memesan tiket paling awal ke Amerika Serikat. Kau baik-baik saja. Tuan harus berbalik dan kembali. Kakak Wewe. Hari ini tamu memesan kue kecil. Tuan makanan penutup tidak bisa membingkai bunga semacam itu. Tidak apa-apa, aku akan. Saudari Wewe, apakah ini produk baru yang Anda buat? Sangat cantik, kakak. Membuat sesuatu yang berbeda setiap saat. Ini rusak. Mari kita makan sendiri. Tapi saya pikir bentuknya sangat cik. Lebih baik kita mendorong produk baru. Tapi kue ini
terlihat tidak terlalu manis. Akan membuat frustrasi. Karena kita membuat kue suasana hati. Kesedihan dan depresi juga semacam suasana hati. Benar? Itu. Sebut saja itu awan gelap. Saya berbicara tentang pacar online dalam permainan selama setengah tahun. Ternyata seorang perempuan. Kesal banget, kesal banget, kesal banget. Awalnya aku dan pacarku hampir menikah. Tapi ibunya ngajuin banyak syarat. Bilang aku nggak cocok buat anaknya. 7 tahun hubungan gimana ya, harus gimana? Pacarku bilang, dia sama aku. Mau putus nggak ya, tunggu jawabannya online. Acara ini bisa dibilang salah satu kegiatan paling penting di sekolah kita. Sebelumnya nggak pernah kepikiran buat sponsoring dessert. Kali ini kalau bukan Linran, ngelembur beberapa malam, buat 3 karya buat pameran. Pimpinan sekolah juga nggak bakal setuju. Kali ini dukungan pemerintah. Semua media di kota bakal dateng. Buat kamu ini kesempatan bagus. Manfaatin. Linran. Anak ini bagus, bakatnya luar biasa. Pas baru masuk aku udah lihat potensinya. Dia emang punya bakat. Bakat bagus tapi nggak ada gunanya. Linran ini anaknya santai aja. Nggak mikirin masa depannya. Ini udah mau lulus. Harus rencanain masa depan kalian sebagai orang tua. Perhatiin. Ini semua data buat acara kedewasaan. Coba dilihat. Terima kasih Pak Kepala. Kak Wewe, lama nggak ketemu. Kakak akhir-akhir ini kontak Linran nggak? Nggak. Pas dia baru di luar negeri karena nggak cocok cuaca. Sakit parah, orang tuanya nggak ada waktu. Dia sendiri yang ngurus masuk rumah sakit. Sebenarnya dokter dalam dan luar negeri hasilnya sama. Bilang indikator kesehatannya nggak ada masalah. Dokter bilang ini gangguan psikologis. Nyarain dia buat terapi konservatif tapi dia nggak mau. Kita semua nggak ngerti. Sebenarnya nggak makan gula buat hidup. Nggak ada pengaruhnya, kita juga nggak tahu kenapa. Dia maksa mau makan gula. Mungkin hidupnya terlalu pahit. Pengen ngerasain manis itu kayak gimana. Sebenarnya aku selalu merasa, dia seharusnya tidak perlu menderita. Dia punya niat baik terhadap seluruh dunia.
Kak Wewe lihat di depan sana. Ini tempat aku pertama kali kenal Linran saat baru masuk sekolah. Kebetulan banget waktu itu. Aku sama sekali tidak bisa menemukan kelasku di mana. Tapi nama Linran malah aku ingat. Adik, kenapa kamu? Tidak apa-apa, muntah-muntah, tidak apa-apa adik, kenapa kamu? Adik kecil, biar aku lihat. Sudah tidak apa-apa. Bikin kakak kaget. Anaknya masih kecil, lain kali jangan biarkan dia makan sambil jalan. Tenggorokannya masih pendek tahu. Ayo bola-bola. Teman? Terima kasih. Sama-sama, sudah seharusnya, Bay. Kak, sebenarnya hari itu, aku baru tahu belakangan dia tidak makan permen. Dia waktu itu tidak menolakku. Mungkin takut aku malu. Sebenarnya Linran di sekolah cukup keras kepala. Hanya melakukan apa yang dia mau, yang lain tidak ada yang dia pedulikan kecuali kamu. Yang bisa membuatnya ragu-ragu. Nama Tang Wewe bagi Linran seperti mantra. Kak, aku pikir kamu seharusnya tahu kejadian hari itu. Hari itu aku dapat telepon dari TK. Katanya adikku hilang, aku sangat panik. Aku baru minta tolong Linran. Dia pasti tidak sengaja menipumu. Dia juga tidak sengaja mau naik sepeda. Sepeda itu bukan miliknya, itu punya Keke. Kamu selalu merasa Linran tidak bisa dewasa. Itu karena dia ingin mempertahankanmu. Dia peduli padamu. Linran di sekolah, dia jujur dan bersemangat. Jangan bilang lagi. Maaf, aku masih ada urusan. Kak Wewe. Cepat duduk istirahat dulu. Ini musim panas. AC dingin. Terima kasih. Lihat. Aku bilang ya. Kak, kamu kangen Linran nggak? Aku kangen banget sama dia. Kamu suka sama dia. Tapi dia, hatinya cuma ada kamu. Gak ada tempat buat orang lain. Kak, aku sama Linran tuh teman sekelas selama 4 tahun kuliah. Sekaligus teman seperjuangan terbaik. Dia selalu ngeblok semua gebetan aku. Aku juga selalu nolakin cewek-cewek yang dia nggak suka. Kalau memang ada sesuatu di antara kita, mungkin cuma ada perasaan yang aku nggak pernah berani ungkapin. Kak, sebenarnya aku ngerti banget perasaan cewek. Aku juga tahu kamu bingung sama hubungan ini. Linran tuh masih muda dan berbakat. Masih ada sifat kekanak-kanakannya. Banyak orang yang ngomongin dia. Tapi Kak, walaupun semua orang ngomongin dia, bilang dia nggak baik, kamu nggak boleh nggak percaya sama dia. Kak, Linran tuh bener-bener serius. Dia kasih hatinya sama kamu. Kamu nggak lihat apa-apa ya? Jihan, aku tahu kamu sengaja datang ke sini.
Aku juga tahu niat baikmu. Tapi aku sama Linran udah putus. Masih ada kesempatan kok, Nggak ada lagi. Kak kamu. Weiwei, kamu kenapa? Lisiang, kalian lanjut aja syutingnya. Aku nggak ikut di sini aja. Kak kenapa? Kamu yakin udah mantap? Weiwei, kamu beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Weiwei.